Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kali ini, kelas 4 SD. Kita akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Disimak dengan baik ya. Nah, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Ayo membaca. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bangsa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, sekarang coba kerjakan soal berikut ini. Ayo berdiskusi. Yang pertama, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tulislah, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini ya. Contohnya, kata sulit Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, selanjutnya adik-adik tulis dalam kolom di bawahnya seperti pada contoh di gambar. Tugas yang kedua, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf, seperti di bawah ini ya contohnya. Selamat mengerjakan. Menentukan pokok pikiran dalam paragraf. Yang pertama, cara menentukannya adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda-beda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi.
Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti pada gambar-gambar berikut ini. Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Nah, sekarang kalian harus mencoba hal-hal seperti contoh 3 hal di bawah ini. Silakan mencoba. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Apa yang disebut dengan gaya? Kalian ada yang tahu apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut ini. Nah, setelah melihat gambar yang sebelumnya dan materi yang sebelumnya, silahkan kalian berdiskusi dengan temanmu atau dengan orang tuamu tentang pertanyaan di bawah ini. Ayo membaca. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para pengrajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Hasilnya, seperti yang kita lihat hari ini, gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun, kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon, pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman, supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau Owu di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional.
Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi sebagai piring. Di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya, pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Nah, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Coba kalian jawab seperti pada kolom ya. Oke adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa dibaca kembali materinya dan dikerjakan tugas-tugasnya. Salam belajar bersama.